pembelajaran, sebelum kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik Bu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Iksan. Ya Bu. Sebelum kita pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Iksan, Ini Bu. Nur Fatimah. Nur Fatimah ada Sakit, Bu. ya. Sakit apa Nur Fatimah? Demam. Oh, demam. Nur Hikmah hadir Bu. Iya, Nur Hani hadir Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Apa saja? Saya Bu. Apa Iksan? Berkembang Bu. Ya. Ada yang lain? Saya Bu, Apa? bergerak, Ya, betul. Yang lain? makan Bu, Ya, betul. Yang lain? Ada lagi? Bertambah tinggi Bu. Nah, betul. Apa lagi? bernapas Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi ciri-ciri makhluk itu pada makan, berkembang, bergerak, sama bernapas. Yeay. Ya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem pernapasan. Bentar ya. Baik Bu. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita bahas yaitu tentang materi sistem pernapasan. Boleh minta tolong Iksan maju ke depan. Lagi kenapa saya Bu? Sama besar, Jalan Bu. Sampai pintar. Baiklah Iksan, coba kamu praktekkan bagaimana cara bernapas. Bernapas seperti biasa Kak Bu? Iya. Ya, jadi sistem pernapasan itu adalah untuk mengambil oksigen sama dan mengeluarkan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Gimana Iksan coba? Nah, ini proses jika kita menarik napas atau menarik udara itu biasa disebut dengan proses apa? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Itu disebut dengan proses inspirasi. Inspirasi. Jika kita menarik napas itu namanya proses inspirasi. Nah, Kalau buang napas Bu? kalau kita menghembuskan napas itu disebut dengan proses ekspirasi. Oke, jadi gitu ya perbedaan inspirasi sama ekspirasi. Oke, Iksan silakan terima kasih ya. Ya Bu. Tepuk tangan. Nah, jadi sistem pernafasan itu bisa diartikan sebagai pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida dan menghasilkan energi dalam metabolisme tubuh. Pernapasan juga bisa diartikan sebagai pertukaran gas antara sel dan lingkungannya. Nah, tujuan dari sistem pernapasan ini untuk menyediakan oksigen dalam proses metabolisme tubuh. Yang masuk pada materi alat-alat dalam sistem pernapasan. Nah, ada yang tahu sistem pernapasan itu apa aja? Hikmah apa? Hidung Bu. Ya, hidung, benar. Apa lagi? Paru-paru Bu. Nah, paru-paru. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ayo. Yang betul paru-paru sama lingkungan. Iya Bu. Kurang tahu Bu lagi. Dalam pernapasan itu ada hidung, faring. Yang ketiga ada laring. Lari. Yang keempat ada trakea. Yang kelima ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini terbagi menjadi dua. Ada bronkus dan bronchiolus. Jadi alat-alat sistem pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trakea dan paru-paru. Nah, selanjutnya masuk pada proses pernapasan. Nah, ada yang tahu udara masuk pertama kali di mana? Hidung. Ya, betul Iksan. Jadi udara pertama kali itu masuk melalui hidung. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Nah, fungsi dari rambut-rambut itu sebagai penyaringan, di mana udara tersebut disaring dari partikel-partikel lain gitu. Biar udaranya itu bersih masuk ke dalam faring
Jadi Bu, fungsinya mulut hidung ini untuk menyaring kotoran kah Bu? Iya, makanya Oh, tuh. tapi saya sering cabut Bu. Jangan ya, itu bisa berbahaya. Oh. Nah, selain disaring, udara tersebut juga diatur kelembabannya sama dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh. Itu ada yang tahu suhu tubuh berapa yang normal? Saya Bu, Berapa nih? 36,5 sampai 37,5. Ya, betul sekali. Boleh disebutkan dulu. Dari hidung kita masuk ke paring. Nah, paring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Nah, di paring ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laringofaring. Nah, nasofaring ini daerah paring yang membuka ke arah rongga hidung. Jadi ini arah rongga hidung ya. Nah, ada juga orofaring. Nah, orofaring ini membuka ke arah rongga mulut. Jadi saluran ke mulut. Di mulut. Dan ada juga bagian terakhir yaitu laringofaring. Nah, ini membuka ke arah laring. Ini faring ya. Nah, di sini adalah tempat masuknya udara yang disebut dengan laring. Nah, jadi dari faring akan menuju ke laring. Tersebut akan masuk ke laring. Jadi laring ini terletak di bawah faring. Nah, dan merupakan pangkal tenggorokan. Jadi laring ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari laring ke trakea. Nah, laring ini tersusun atas tulang rawan atau cartilago. Nah, di dalam laring ini juga terdapat ada yang namanya glotis atau bagian atas laring. Nah, di laring ini terdapat glotis atau bagian atas laring. Nah, glotis ini akan menutup jaringan penutup bernama epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan. Nah, ini yang disebut dengan epiglotis. Ini bisa lihat anak-anak? Bisa Bu. Oke, jadi dia mengatur masuknya udara dan makanan yang begini, seperti penutup gitu. Nah, kan ketika makanan masuk, maka epiglotis ini menutup udara pernapasan. Nah, ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutup saluran pernapasan. Gitu. Nah, ketika kita bernapas, dia juga akan menutup saluran pencernaan. Oh, gitu. Jadi ketika kita makan, kita tidak boleh berbicara atau gitu kan, karena bisa Tersendat. Iya, tersendat. Nah, dari laring udara tersebut akan masuk ke Trakea. Nah, trakea ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, lapisan yang luar terdiri atas jaringan ikat. Nah, lapisan tengah itu terdiri atas tulang rawan. Nah, tulang rawan ini berfungsi untuk memperkokoh trakea. Terus yang ada lapisan terdalam. Nah, lapisan terdalam ini terdiri dari iya, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini menghasilkan lendir untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru bersama udara. Oh, begitu. Seperti itu. Iya. Debu yang tidak tersaring di hidung. Nah, itu fungsinya jaringan epitel itu untuk menyaring. Oh iya, misalnya lagi. Dan terus masuk ke paru-paru. Nah, ini terdapat 2 cabang bronkus. Di sini trakea, ini 2 cabang. Sini namanya bronkus. Angkat karena kontraksi otot dan antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada membesar. Itu akan membesar rongga dada. Nah, sedangkan ketika udara keluar, tulang rusuk itu akan turun sehingga otot antar tulang itu akan berelaksasi. Dan volume rongga dada itu akan mengecil.
Kanker paru-paru, Bu. Kanker. Kanker. Biasanya kanker paru-paru itu disebabkan oleh apa? Merokok. Iya, rokok. Selain rokok, Hmm, ayo. Udara. udara yang kotor kan? Iya. Iya, udara kotor atau polusi. Ini adalah penjelasan dari penyakit emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, pneumonia, dan rinitis. Bisa kalian baca dan pelajari ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti minta filenya ya, Bu. Iya. Atau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan penyakit ini? Yang rinitis, Bu, itu penyakitnya tuh seperti apa ya, Bu? Nah, rinitis itu penyakit peradangan pada rongga hidung. Nah, sehingga itu rongga hidung itu akan membengkak dan mengeluarkan lendir yang banyak. Ada lagi? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut akan Ibu akan kasih tugas. Tugas Apa lagi. Nah, gampang kok tugasnya itu. Jadi kalian mengerjakannya secara sama-sama. Tetapi nanti Ibu akan tunjuk siapa yang akan menjawab soal ini. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di sini kalian hanya yang pertama itu dijelaskan menurut pemahaman Anda tentang sistem pernapasan itu seperti apa gitu kan. Terus di sini cuma disebutkan saja gitu. Ya, Bu. Nah, ini buat aku bagikan lembar KKS-nya ya, dikerjakan dengan baik. Dapat nilai kan, Bu? Iya, jelas lah. Berapa waktunya nih, Bu? Ibu akan berikan waktu selama 20 menit. Di sana. 20 menit. 20 menit itu lama. Tidak? Entar masih belum, Bu. Ya, nanti ini dijelaskan perbedaannya ya, inspirasi sama ekspirasi gitu. Nanti ini disebutkan aja. Ya. Bu, yang dua ini macam mana, Bu? Iya, Bu, nih, Bu. Yang dua nih, Bu. Nah, yang dua ini nanti dijelaskan perbedaan inspirasi sama inspirasi. Oh, kayak yang tadi, Kak, Bu? Iya. Oh. Oke. Lagi ya. Bu, apa nih? Elit banget. Ini gambarnya, Bu. Ini apa nih? Ini gambarnya apa, San? Ini hidung makanya. Iya, hidung, hidung. Terus Yang ini kayaknya kan yang Benny faring. Tadi kan Ibu bilang kayak gitu faring. iya, iya. Iya, faring nih. Dan gambarnya merah juga semua. Oh iya kan? Nah, paru-paru itu Paru-paru jelas sudah ya, pasti, yang pasti. dua. Mbak enggak tahu mana itu. Ini paru-paru. Dia fakma tuh yang ini kan, yang di paru-paru nih. Iya, kayaknya. Iya bakal. Berapa ya? Baiklah, anak-anak, waktunya sudah habis Iya. ya. Buatnya, Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau ajak siapa yang akan maju untuk menjelaskannya nomor berapa. Tunjuk satu-satu. Udah anak yang gampang. Itu Mbak, bismillah. Iksan, dapat nomor berapa? 3, Bu. Ya, nomor 3, silakan dipresentasikan di depan kelas ya. Astaga, Bu. Ya, bisa kok, gampang aja. Apa Iksan, nomor 3? Nah, di sini Bu, saya dapat soal. Perhatikan tabel di bawah ini dan pasangkanlah antara nama penyakit dengan penjelasan yang sesuai, Bu. Iya. Nah, itu penyakit nomor 1, jawabannya apa? Penyakit paru kronik apa ya tadi? Ini, Bu. Chronic obstructive, ya Bu? Iya, betul. Oke. Terus yang penyakit nomor 2 yang rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus sehingga pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Nah, Iya. penyakit apa dia tuh? Saya jawab emfisema, Bu. Iya, betul. Yeay. Terus yang 3 ini radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Nah, itu penyakit apa? Bronkitis, Bu. Iya. Yeay. Nah, Yang 4, Bu, terjadi akibat kebiasaan merokok dan racun yang tergabung dalam rokok mengandung rangsangan pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tidak terkendali. Pak, penyakit apa namanya? Ini Bu ya tadi. Saya udah jawab, Bu. Udah jawab ya, apa aja
jadi penyakitnya itu adalah kanker paru-paru. Oh iya ya, betul betul. Yang lima itu Bu, peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae itu. Pneumonia. Iya, pneumonia itu Bu. Itu kah Bu? Apa jawaban penyakitnya? Pneumonia Bu. Iya betul. Oke. Yang kelima itu peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Rinitis. Iya. Yeay. Jawabannya benar semua ya. Sama ada satu kurang tambahan dari Lisa. Makasih Bu. Nah soal yang berikutnya Diva dapat nomor berapa? Nomor 4 Bu. Iya nomor 4. Silakan maju ke depan, kembalikan ke depan kelas. Jadi Hikmah, apa jawaban kamu nomor 4? Nomor 4 ya Bu. Iya. Nah, penapasan yang terjadi dalam dua siklus ini, yang pertama itu ada fase inspirasi Bu. Iya. Nah, itu apa? masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanannya di dalam itu lebih rendah daripada di luar paru-paru Bu. Iya betul. Terus yang kedua ada fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Terima kasih Hikmah jawabannya. Yeay. Nah, soal berikutnya. Ayo, Bu. Silakan. Nomor 2. Yang kedua, silakan dijelaskan. Jelaskan. Nomor 2 ini tuh ada gambar tentang Bisa organ-organ. diperlihatkan kepada teman-teman. Bisa. Nah, ini organ. Itu. Oh, Ya. ini yang tadi Ya. kan gampangnya. Ya. Kalian cocokkan jawabannya sama punyaku ya. Ya. Nah, jadi jawaban yang saya punya, kalau untuk yang A itu hidung. Ya, Betul. Kalau untuk yang B itu faring. Betul. Kalau yang C laring, Ya. yang D trakea, yang E bronkus, yang F paru-paru dan G diafragma. Iya. Yeay. Semua ya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Ayo tadi saya salah satu. Nggak apa-apa Iksan. Saya Nanti 2, Bu. nggak apa-apa. Nanti kedepannya bisa ditingkatkan lagi ya. Baik, Bu. Ya, Ibu. Jadi anak-anak materi hari ini sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya sistem pernapasan itu adalah pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dalam proses metabolisme tubuh. Nah, terus ada juga alat-alat sistem pernapasan tadi dari hidung, faring, laring, trakea dan paru-paru. Nah, terus juga ada dua mekanisme sistem pernapasan, ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Terus juga ada kelainan sistem pernapasan, ada pneumonia, kanker paru-paru dan rinitis. Terima kasih pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di rumah belajar biar bisa dapat memenuhi materi lagi. Terima kasih semuanya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Elisa pimpin doanya. Ibu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.